laut kembali, dia pasti akan menyatakan pertarungan dengan dewa raksasa dan dewa malaikat. Oscar dan Nirongrong telah kehilangan kekuatan roh mereka untuk sementara, yang berarti Tangsan tidak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan kembali. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang terakhir. Bibidong tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Selama 3 hari, Qian Rensu dan dia telah menggunakan kekuatan dewa luar biasa mereka untuk memulihkan diri. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Tangsan di medan perang lagi. Bukankah jiwanya sudah lenyap? Qian Rensu tidak paham mengapa dia merasa lega melihat Tangsan sekarang. Tinggal di markas Spirit Hall, Hulina seperti patung tanpa jiwa. Sekarang ketika dia melihat sosok Tangsan, dia begitu terguncang sehingga dia gemetaran. Dia tidak mati, dia telah kembali. Diam-diam hatinya bahagia. Bibidong dengan dingin berkata, "Kami telah membunuhmu sekali, maka sekarang kami akan melakukannya lagi. Saya masih ceroboh, aku seharusnya menghancurkan tubuhmu juga. Saya tidak berpikir bahwa roh surgawi Anda telah hilang, dapat dipulihkan lagi. Saya selalu tahu bahwa Anda pintar, tapi jika aku jadi kamu, aku tidak akan muncul di medan perang lagi." Tangsan berkata, "Ya, sayang sekali, kau bukanlah aku. Jadi, saya tidak akan membuat pilihan seperti yang Anda lakukan. Mungkin saya tidak dapat mengalahkan kalian semua, tapi sekarang saya bukanlah seperti yang kemarin. Saat ini kekuatan Dewa Laut saya telah berada di puncaknya. Mungkin aku akan mati, tapi aku pasti akan menyeretmu keluar dari dunia ini bersamaku." Bibidong tersenyum kecut. Hatinya ciut mendengar ancaman Tangsan. Tiba-tiba arus cahaya ungu gelap muncul di tubuh Bibidong. Di bawah cahaya ungu yang bersinar, persenjataan raksasa muncul. Kekuatan Dewa Ungu meluas secara instan, menutupi matahari dan menggelapkan seluruh langit. Pedang Angelic Ornament bersinar cahaya emas juga muncul di tubuh Qian Rensu. Matanya menjadi lebih tajam. "Bibidong membunuhmu terakhir kali. Kali ini hanya aku yang bisa." Bibidong mengambil tindakan terlebih dahulu. Kedua sosok identik itu langsung berubah menjadi 2 cahaya ungu gelap dengan aura setan yang mengguncang bumi. Terbang langsung ke arah Tangsan. Aura menyeramkan itu seperti ingin melahap Tangsan. Satu budang pedangnya menyatu, Qian Rensu dan pedang suci malaikatnya digabungkan menjadi satu, berubah menjadi pedang emas besar yang menunjuk ke wajah Tangsan. 2 ibu dan anak perempuan dewa ini telah membentuk penjepit di udara. Rupanya setelah gagal, Qian Rensu memahami kekuatan dewa malaikatnya dengan lebih baik. Menghadapi serangan mereka, Tangsan tidak buru-buru. Dibandingkan dengan 3 hari yang lalu, dia lebih dewasa. Mata dinginnya berkedip, mengangkat trisula emasnya di tangannya, melepas bola cahaya emas menghadapi serangan Qian Rensu. Pada saat yang sama, Tangsan telah membagi menjadi 2 tangkisan. Dia tidak peduli dengan bola cahayanya. 2 sosok yang baru saja dibuatnya datang untuk menghadapi serangan Bibidong dari kedua sisi. Boom! Ledakan benturan energi terjadi. Trisula Dewa Laut telah mengunci raksasa Side Bibidong. Tetapi hanya dalam sekejap situasinya berbalik. 2 cahaya emas meroket ke langit. Trisula emas diledakkan ke udara membumbung tinggi membuat bulatan emas. Sabit iblis ungu gelap melesat ke dada Tangsan lagi. Dari pengalaman yang dipelajari 3 hari yang lalu, persenjataan Dewa Laut tidak bisa mencegah senjata suci Dewa Raksasa. Tangsan langsung menghindari serangan Bibidong dengan cepat dan mengarahkan bulatan emas Trisula Dewa Laut untuk menyerang balik Bibidong. Boom! Tubuh Bibidong tersentak mundur, memuntahkan seteguh darah ungu. Melihat Bibidong memuntahkan darah dari mulutnya, Qian Rensu dengan pedang malaikat di tangannya mulai mengejar Tangsan. Sebenarnya Tangsan tidak mempunyai energi untuk melawan kedua serangan dewa ini secara sekaligus. Tetapi sungguh ajaib, Tangsan bisa menyakiti Bibidong. Di saat pedang besar dewa malaikat Qian Rensu semakin mendekat menuju Tangsan, tiba-tiba merah muda mendekat ke depan Tangsan. Dia tidak menghentikan pedang Qian Rensu. Dia hanya merentangkan tangannya dan memeluk Tangsan. Dia menjadikan punggungnya untuk menghadapi pedang Angelic Qian Rensu yang mendekat. Ya, sosok itu adalah Xiao. Tindakan gesit tanpa sedikit keraguan. Meskipun kecepatan dewa malaikat itu cepat, Xiao dengan kecepatan kilat telah memeluk Tangsan sebelum pedang malaikat bisa menebasnya. Qian Rensu berteriak dan pedang malaikat di tangannya tiba-tiba menjadi lebih besar. Solar Pure Flame yang sangat besar meledak seketika. Dia menusukkan ke arah Xiao dan Tangsan yang sedang berpelukan. Jika Anda ingin mati bersamanya, saya akan memenuhi keinginan Anda. The Angelic Sword hampir menembus Xiao. Ini adalah serangan peringkat dewa. Sebuah serangan yang membawa kecemburuan Qian Rensu. Dia menumpahkan semua kekuatannya untuk menusuk Xiao. Tepat ketika pedang malaikat telah mencapai punggung Xiao, tiba-tiba lingkaran cahaya merah menyala keluar dari tubuh Xiao. Benar-benar menghentikan pedang dewa malaikat Qian Rensu yang menghanguskan itu.
Qian Rensu terkejut, lalu bergegas untuk mencurahkan semua kekuatan surgawi ke pedang malaikatnya. Namun lingkaran merah itu benar-benar meledak, berubah menjadi pusaran merah besar yang menutupi Tang San dan Xiao Wu sepenuhnya. Itu juga menghancurkan solar pure flame milik Qian Rensu. Sus! Kekuatan dewa raksasa Bibidong yang menghajar tubuh Tang San tiba-tiba terkikis habis tidak jelas, seperti telah dimurnikan. Tang San dan Xiao Wu yang ingin mati bersama malah mengeluarkan energi aneh berwarna merah menyala besar, berkobar. Sebuah fenomena ajaib sedang terjadi di atas medan pertempuran para dewa ini. Tubuh Xiao Wu yang berangsur-angsur bergabung ke tubuh Tang San rasanya seperti balok logam merah meleleh memasuki tubuh Tang San. Bibidong yang dulu memiliki wajah hijau yang menyeramkan, tapi sekarang wajahnya sepucat mayat. Selain itu dia gemetaran terus-menerus. Tampaknya mereka sedang menghadapi kekuatan yang lebih kuat yang memboikot mereka. Tidak, ini tidak mungkin. Suara Bibidong gemetar, cahaya merah dengan ketakutan di matanya. Tubuh Xiao hilang masuk menyatu ke dalam tubuh Tang San. Yang bersisa hanya pusaran energi merah yang terus-menerus masuk ke dalam tubuh Tang San. Dewa Asura. Bibidong akhirnya mengucapkan nama itu. Dia tidak mau mengakuinya, tapi cahaya merah yang luar biasa di depan Qian Rensu dan dia adalah kekuatan Dewa Asura. Dan hanya Dewa Asura yang bisa mengalahkan Dewa Raksasa. Bibidong benar-benar menggigil ketakutan. Qian Rensu tidak peduli, lalu berteriak dan pedang malaikat diarahkan ke langit. Kekuatan Dewa Malaikatnya meledak hanya dalam sekejap dengan api murni surya yang marah. Tekanan luar biasa ini telah membantunya menebus level lain. Seluruh tubuhnya benar-benar bergabung dengan Solar Pure Flame. Sekarang dia tidak perlu meledakkan senjata untuk melakukan Solar Angel. Dia bisa menggunakan energi sendiri untuk menciptakan Solar Angel. Cahaya emas merah yang marah menghantam Tang San. Cahaya petir biru tiba-tiba muncul di sekitar Tang San. Cahaya biru itu menyedot kekuatan surgawi Qian Rensu. Qian Rensu kehilangan kekuatan surgawinya. Lalu dari tangan Tang San mengeluarkan pedang besar Asura bercahaya merah menyala. Lalu pedang Asura itu melesat mengejar Qian Rensu yang bukan dewa malaikat lagi. Melihat kondisi darurat ini, Bibidong langsung menahan pedang Asura dengan tubuhnya sendiri. Ya, Bibidong pun tembus tertusuk pedang Asura. Pedang Asura benar-benar menakutkan dan bisa menaklukkan kekuatan dewa raksasa. Selain itu pedang ini dipenuhi dengan aura pembunuh dewa Asura. Bibidong pun roboh ke tanah. Qian Rensu membantu ibunya untuk berdiri kembali. Dengan kepayahan Bibidong berdiri dalam kondisi tertusuk pedang Asura. Bibidong memandang Tang San dengan tatapan tanpa dendam dan berkata, "Tang San, kamu menang." Sulit bagi Bibidong untuk berbicara sekarang. Kedua tangannya memegangi pedang Asura. Tang San berkata dengan lemah, "Aku hanya beruntung. Anda harus menjadi pemenang." Bibidong tersenyum lembut. Rona hijau menyeramkan benar-benar menghilang di wajahnya. Ekspresi lembut telah kembali kepadanya, memulihkan penampilannya yang mulia dan indah. Namun, dia sekarang pucat sekarat. Saat yang bersamaan, Hulina dan Master mendekat ke arah Bibidong dengan pandangan yang menyedihkan. Karena kasihan Bibidong sebentar lagi akan mati. Saat Bibidong berusaha berdiri penuh kepayahan sambil memegang pedang Asura, Bibidong berkata pada Tang San, "Anda adalah dewa. Tentu saja, Anda bisa melihat bahwa saya tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Sekarang, saya sekarat di bawah Asura Demonic Sword. Bisakah Anda mengizinkan saya berbicara pada Xiaogang untuk terakhir kalinya?" Tang San mengangguk dan menatap pada Xiaogang Grandmaster gurunya. "Xiaogang, apakah kamu sangat membenciku? Meskipun Anda tidak mengatakan apa-apa, saya tahu semuanya. Saya telah menyakiti Anda. Bagaimana Anda bisa memaafkan saya? Namun Anda tahu, Anda adalah pria yang paling saya cintai sepanjang hidup saya. Cintaku tetap sama selama bertahun-tahun, sekarang dan selamanya." "Kamu berbohong. Jika Anda benar-benar mencintainya, mengapa Anda menghancurkan keluarga Blue Lightning Tyrant Dragon kami, membunuh semua keluarga kami?" Lu Erlong pun berteriak marah. Bibidong berkata, "Apakah kamu berpikir bahwa aku lemah seperti kamu? Keluargamu membencinya, menelantarkannya. Tidakkah kau tahu itu? Apakah yang telah kamu lakukan untuknya? Apa yang tidak bisa Anda lakukan, saya melakukannya untuk Xiaogang. Siapapun yang berani menyakitinya, meremehkannya, aku tidak akan mengampuni mereka. Blue Lightning Tyrant Dragon Family tidak ada. Kesedihan Xiaogang akan hilang, bukan begitu?" Suara Grandmaster bergetar dan berkata, "Kamu gila, Bibidong." "Ya, aku orang gila.
Tetapi apakah kamu tahu mengapa saya menjadi gila? Apakah Anda masih ingat saat kita bersama? Apakah saya memiliki penampilan ini? Bibi Dong itu sudah mati. Pada saat dia meninggalkanmu, dia bukan gadis yang lembut dan polos. Sebaliknya, hatinya telah gelap penuh kebencian berdetak di dadanya. Shogang, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku akan memberitahumu alasan mengapa dulu aku harus meninggalkanmu. Saya pikir itu adalah kisah yang paling ingin Anda ketahui. Sejak saya meninggalkanmu hari itu, saya masih ingat dengan jelas. Itu di malam hari, guru saya tiba-tiba mengunjungi saya dan bertanya tentang hubungan kami. Shogang, kau tahu guruku adalah orang yang paling aku hormati. Dia adalah paus dari Spirit Hall, juga orang yang telah memberi saya banyak ilmu pengetahuan. Wajah Qian Rensu kecut. Orang yang disebutkan Bibi Dong tidak lain adalah ayahnya. Jadi saya tidak menyembunyikan apapun dari guru. Saya mengatakan kepadanya semua tentang hubungan kita. Saat itu wajahnya meringis. Dia memberitahu saya bahwa saya adalah murid paling berbakat dari Spirit Hall dalam 100 tahun. Dan aku punya roh kembar. Karena itulah aku tidak diizinkan memiliki hubungan dengan pria manapun dari luar. Bahkan aku tidak memiliki hubungan dengan keluarga naga biru petir cahaya. Saya tidak akan pernah diizinkan meninggalkan Spirit Hall. Saya hanya memiliki Anda di hatiku. Saya telah sering bertengkar melawan guru saya itu. Semakin intensif saya mengatakan kepadanya, saya sangat mencintai Shogang. Bahkan jika saya harus meninggalkan Spirit Hall, saya akan melakukannya. Kemudian guru menjadi marah. Dia memukul telapak tangan yang membuatku tidak sadar. Ketika saya bangun lagi, saya merasakan sakit di seluruh tubuh saya. Aku seperti boneka lusuh yang terbaring di ruang tersembunyi aula roh. Dia, monster itu, duduk di sebelahku. Apakah Anda tahu apa yang dia katakan kepada saya? Dia berkata, bahkan jika dia harus menggunakan metode paling kotor, dia harus menjagaku di aula roh. Dia mengatakan kepada saya, tubuh saya tidak suci lagi. Sekarang aku miliknya. Wajah mana yang harus saya gunakan untuk melihat pria yang paling saya cintai? Jika aku tidak meninggalkanmu, dia pasti akan membunuhmu. Saat mendengarkan apa yang dikatakan Bibi Dong, semua orang bingung. Mereka bisa merasakan kesedihan dalam suaranya. Grandmaster jatuh ke tanah. Tidak, itu tidak benar. Kau berbohong padaku. Anda berbohong kepada saya, bukan? Bibi Dong berkata dengan murung. Ini putriku. Bibi Dong mengangkat kepalanya untuk melihat Qian Rensu. Aku tahu kamu juga membenciku. Ya, saya dapat memberitahu Anda bahwa memang benar bahwa Tang Ho telah memukul ayahmu dengan keras. Tapi ayahmu mati di tanganku. Saya bunuh binatang itu sendiri. Hewan yang memperkosa muridnya. Tidak salah kau membenciku. Saya membunuh ayahmu dan saya belum menjadi ibu yang baik. Saya tidak melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu untuk merawat Anda. Saya selalu berpikir bahwa saya benar. Qian Rensu bibirnya bergetar. Tidak, tidak. Bibi Dong, Grandmaster dengan keras berjalan ke arahnya, memeluk lengannya yang dingin. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Anda akan segera membunuhnya. Tetapi mengapa Anda tidak memberitahu saya pada saat itu? Shogang, jangan bersedih karena aku. Mampu menceritakan kisah ini dan melihatmu menangis untukmu lagi. Sekarang aku bahkan bisa memegang tanganmu sebelum aku mati. Aku puas. Seluruh hidup kita sangat menyedihkan. Mulai sekarang, hiduplah bahagia bersama Lu Erlong. Dia hanya sepupu Anda. Tetapi keluarga Blue Lightning Tyrant Dragon tidak ada sekarang. Anda tidak perlu takut pada mereka lagi. Lu Erlong, kesini. Lu Erlong berjalan ke arahnya, menatap wanita yang membuat hidupnya dalam kebencian selama puluhan tahun. Dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Lu Erlong, ketika aku mati, dendam kita akan berakhir. Shogang, untuk cintanya padamu telah menghancurkan semua ikatan dunia fana ini. Dia ingin bersamamu. Anda lebih beruntung dari saya. Setidaknya kamu bisa bersamanya. Tolong bantu saya untuk merawatnya. Lu Erlong menghela napas, menatap Bibi Dong dan mengangguk. Melihat apa yang terjadi di depannya, Tang San mengerutkan kening, berjalan ke arahnya. Senior, apa yang kamu inginkan? Tang San, aku tidak pernah memohon pada siapapun selama hidupku, bahkan gurumu. Sekarang saya memohon Anda untuk memenuhi keinginan saya yang terakhir. Tang San melototi Grandmaster lalu mengalihkan pandangannya ke Bibi Dong. Tolong, katakan saja. Qian Rensu bukan lagi dewa malaikat. Rohnya hancur sekarang. Dia tidak bisa membuat ancaman apapun pada Heaven Door Empire, apalagi padamu. Saya telah melakukan semua hal buruk yang tidak ada hubungannya dengan dia. Sama seperti Hulina. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan hidup mereka. Kekaisaran roh tidak ada lagi.
Saya hanya berharap mereka bertobat, bisa hidup lebih baik, kata Bibi Dong. Tangsan menganggukkan kepalanya, tanda menyetujui permintaan Bibi Dong. Akhirnya Bibi Dong menghembuskan napas terakhirnya. Tubuh lembut Bibi Dong jatuh ke dada Qian Rensu, lalu berkata dengan suara yang lemah, "Qian Rensu, berjanjilah, Nana, dan kamu harus memiliki kehidupan yang lebih baik. Kematian saya adalah untuk membayar dosa saya. Jangan berpikir tentang membalas dendam untukku. Saya puas jika Anda bisa hidup dengan bahagia." Ibu, ibu. Qian Rensu akhirnya mengucapkan kata ini, meletakkan kepalanya di dada Bibi Dong dan menangis. Bagus, bagus. Bibi Dong tersenyum ketika dia mendengar Qian Rensu memanggilnya. Matanya menunjukkan kepuasan dan kelembutan. Dia perlahan mengangkat tangannya, ingin membelai Qian Rensu. Namun lengannya berhenti, napasnya pun habis. Ya, Bibi Dong telah berpulang ke pangkuan yang maha kuasa. Bibi Dong, Paus Agung dari Spirit Hall Dewa Raksasa, telah meninggal di medan pertempuran. Semua rasa bercampur antara duka dan bahagia. Liu Erlong memeluk Grandmaster dengan air matanya yang mengalir. "Shogang, kamu masih memilikiku. Anda masih memiliki saya di sini." Tangsan perlahan berbalik. Dia tidak pernah memikirkan hasil akhir ini. Dia menarik tangan Xiaowu, memeluknya di dadanya. Meskipun Xiaowu dan dia telah melalui banyak pasang surut, mereka akhirnya bisa bersama sekarang. Mereka jauh lebih beruntung daripada Grandmaster dan Bibi Dong. Dia tidak menghibur Grandmaster. Ini adalah saat di mana gurunya paling rapuh. Hanya Lu Erlong yang bisa menenangkannya sekarang. Semuanya sudah berakhir. Tangsan menghela napas. Su Beng mendatanginya. "Ya, semua sudah berakhir, guru. Anda telah memberi kekaisaran kesempatan untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Saya hanya bisa mengatakan mulai sekarang kekaisaran sekarang di bawah komando Anda. Setiap orang di Heaven Do Empire adalah milikmu, termasuk aku juga." Tangsan mengayukan lengan bajunya. "Semuanya sudah berakhir sekarang. Saatnya bagiku untuk mundur. Saya tidak pernah merindukan perang. Saya bahkan tidak ingin berpartisipasi. Semua yang telah saya lakukan, saya telah melakukannya untuk diri saya, untuk teman dan keluarga saya. Saya harap Anda akan menempuh jalan Anda dengan baik di kemudian hari." Su Beng menjawab dengan hormat, "Aku tidak akan mengganggumu dengan urusan Spirit Hall lagi. Saya akan menanganinya dengan baik." Tangsan memandang Su Beng. Matanya tiba-tiba menjadi lebih serius. "Su Beng, berjanjilah padaku 4 hal." Su Beng mengangguk tanpa ragu-ragu. "Tolong beritahu, jika saya bisa melakukan itu, saya pasti akan berjanji pada Anda. Pertama, selama kamu akan membersihkan Spirit Hall, jangan bunuh orang yang tidak bersalah," kata Tangsan. "Baik, guru, saya akan mengontrol orang-orang saya. Kami pasti tidak akan membunuh warga yang tidak bersalah. Kami tidak akan membunuh siapapun yang telah menyerah." Tangsan mengangguk. "Kedua, dalam 10 tahun jangan berperang melawan Starlo Empire. Pertempuran besar ini telah menghabiskan banyak biaya. Tanpa perang, orang dapat hidup dan bekerja dengan damai untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang." Su Beng kagum, ragu untuk beberapa saat sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, saya berjanji dalam 10 tahun saya tidak akan melakukan perang apapun menuju ke Kaisaran Starlo." Tangsan tersenyum. "Saya pikir kerajaan Starlo tidak akan menyerang kerajaan Do Empire." Tangsan memandangnya. "Ini adalah hal ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mulai sekarang, saya tidak akan mengganggu lagi urusan kekaisaran. Anda harus melakukan yang terbaik dalam segala hal. Mulai sekarang, saya bukan Lan Ho atau guru kekaisaran. Guru, Anda tidak membutuhkan saya lagi. Meskipun aku bukan guru kekaisaran, aku selalu menjadi gurumu. Memiliki murid seperti Anda, saya sangat bangga. Tetapi sekarang, aku adalah dewa. Dewa tidak diperbolehkan mengganggu dunia manusia. Sekarang dewa malaikat dan dewa raksasa bukan lagi ancaman bagi kita. Saya harus kembali, namun jangan khawatir. Saya akan tetap tinggal di dunia ini untuk waktu yang cukup lama. Jika ada dewa yang memprovokasi kekaisaran, saya tidak akan tinggal diam. Yang terakhir, setelah perang ini berakhir, kamu harus membubarkan Sekte Tang, mencabut semua panah juk crossbow dan menyerahkannya kepada Sekte Tang untuk dihancurkan. Mulai sekarang, Sekte Tang tidak akan bergabung dalam pertempuran kekaisaran manapun. Sekte Tang tidak akan memproduksi senjata untuk orang lain. Senjata tersembunyi itu terlalu mengintimidasi sehingga mereka memprovokasi kebajikan yang mencolok. Saya harap Anda bisa mengerti. Di luar dugaannya, Su Beng sama sekali tidak ragu-ragu menjawab. "Kami akan mengikuti kata-katamu, guru." Di ruang yang ambigu, dua sosok mengambang di sana. Di depan mereka ada lingkaran putih yang memproyeksikan segala sesuatu yang terjadi di Jialing Pass. Mereka adalah Dewa Laut dan Dewa Asura. Dewa Laut tertawa. "Asura,
Apa yang kau telah lakukan bisa dianggap ceroboh. Anda adalah pelaksana hukum dari alam dewa. Ini yang kita sebut tahu hukum tapi melanggarnya, bukan? Dewa Asura menatapnya dengan dingin. Apa kamu punya bukti untuk menunjukkan bahwa aku telah melanggar aturan? Dewa Laut tertawa lagi. Benarkah? Anda telah meminjam tubuh Xiao untuk membawa kekuatan dewa Anda. Selain itu, ketika Tangsan mengambil warisan saya, Anda telah menyembunyikan kekuatan dewa Asura Anda di roh keduanya. Saya baru saja memfasilitasi calon Anda. Sepertinya Anda datang menemui Tangsan sendiri sebelum dia mengambil warisan. Nah, apa yang saya lakukan tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah Anda lakukan. Saya tidak membantunya menyelesaikan warisan dewa, kata dewa Asura. Bagaimana kamu bisa menjelaskan kekuatan dewa Asura di tubuh Xiao? Bagaimana Tangsan bangkit kembali jika Anda tidak mengizinkan dewa masak dan dewa 9 warna? Bagaimana mereka bisa sampai ke alam manusia ketika kandidat mereka menggunakan pusi roh untuk melakukan cahaya dewa kebangkitan? Meskipun kandidat mereka memanggil mereka benar-benar dapat mengabaikan panggilan itu, kata dewa laut. Dewa Asura dengan tegas berkata, aku hanya ingin menggunakan aturan dengan cara yang logis. Saya harus segera menuju benua Shuying. Tiba-tiba dewa Asura menghilang. Di barat daya kerajaan Du Empire ada sebuah provinsi bernama Sinuo. Desa Saint Spirit hanyalah sebuah desa kecil di kota Fasinu di provinsi Sinuo. Tempat berdiam sekitar 300 rumah tangga. Dalam legenda ada seorang guru spirit sage yang berasal dari desa ini ratusan tahun yang lalu. Karena itulah desa kecil ini diberi nama itu. Itu juga merupakan kebanggaan tak berujung dari penduduk desa di sana. Hari ini desa Saint Spirit sibuk dan riuh. Prasasti batu yang dipasang di depan desa yang memiliki dua kata Saint Spirit telah dirubah menjadi Divine Soul. Selain itu, prasasti batu juga telah diganti dengan emas murni. Kakek Jack, mengapa kita harus mengganti nama desa kita? Kakek Jack memiliki tubuh keriput yang ditopang oleh tongkat. Dia tiba-tiba berdiri dengan tegak, dengan arogan berkata, karena desa kita telah melahirkan dewa.